Liga Akbar Cahyana akhirnya membongkar peran Ibu Eki dalam kasus Vina Cirebon. Rupanya Liga Akbar bukan hanya diinterogasi oleh Ibtu Rudiana saja, tapi juga Ibu Eki soal kasus Vina Cirebon. Kesaksian soal peran Ibu Eki di kasus Vina Cirebon diurai Liga Akbar saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Liga Akbar bercerita usai Eki dan Vina tewas ia dijemput Ibtu Rudiana di depan gang rumah. Liga mengaku hanya berdua dengan Ibtu Rudiana di dalam mobil. Saya dijemput di depan gang, saya disuruh ikut, bicara empat mata keliling kota doang, kata Liga Akbar di sidang PK Saka Tatal. Tak ayal, selama 1 jam lamanya Liga Akbar diajak berkeliling oleh Ibtu Rudiana. Selama perjalanan, Ibtu Rudiana mengorek informasi tentang masalah yang dialami Eki sebelum tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kepada Rudiana, Liga Akbar mengungkap bahwa Eki pernah bercerita tentang Rivaldi, terpidana kasus Vina Cirebon yang akrab disapa Ucil. Bapaknya almarhum menanyakan pernah punya masalah dengan siapa, saya jawab dengan Rivaldi dulu, kata Liga Akbar. Liga menerangkan bahwa Eki pernah menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil lewat handphonenya. Almarhum menjelaskan lewat foto, kenal gak ini, lewat HP. Foto Rivaldi saja, saya tanya memang ada apa. Terus dia jawab, saya ada masalah nih bakal ribut sama dia, kata Liga Akbar. Pertanyaan yang sama juga dilontarkan Ibu Eki. Entah bagaimana alur ceritanya, Liga Akbar mengaku berada di rumah Eki. Liga Akbar pun mengungkap peran Ibu Eki dalam kasus Vina Cirebon. Menurutnya Ibu Eki juga ikut menanyakan soal masalah yang terjadi sebelum kasus Vina Cirebon. Cuman saya gak tahu masalahnya apa. Di samping itu juga ada ibunya pun menanyakan sama saya. Bukan di dalam mobil, di rumah ini posisinya. Menanyakan ada masalah apa, saya juga gak tahu, kata Liga Akbar. Sejak pertemuan dengan Ibtu Rudiana itulah Liga Akbar mulai dilibatkan menjadi saksi kasus Vina Cirebon. Awalnya Liga hanya diminta bersaksi tentang barang-barang milik Eki, mulai dari helm sampai motor. Namun saat pemeriksaan, Liga Akbar justru didesak bicara bahwa dirinya melihat Eki dan Vina diteriaki, dilempari dan dikejar pelaku di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat. Saya sudah menolak, tapi katanya ada yang melihat saya di sana, katanya. Sebelumnya Fransiskus Marbun bercerita bahwa ia belum pernah terlibat masalah apalagi sampai berkelahi. Selama saya sih belum pernah, kata Fransiskus Marbun pada Deddy Mulyadi. Walau begitu Fransiskus memang mengakui nyali Eki begitu besar, apalagi saat mengendarai motor. Nyalinya memang besar, katanya. Imbas kesaksian Dede, Liga Akbar termasuk pihak yang turut disomasi oleh tim hukum Ibtu Rudiana di tengah perbincangan kasus Vina Cirebon. Pihak Ibtu Rudiana ini melayangkan somasi karena merasa difitnah atas keterangan yang disampaikan Dede dan Liga Akbar. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima surat apapun soal kabar somasi tersebut. Ya, terkait apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana yang menyatakan bahwa telah mensomasi salah satunya yaitu klien kami, Liga Akbar, alhamdulillah sampai saat ini fisik suratnya pun kami belum menerima, ujar Yudia saat diwawancarai di kantornya, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Yudia menegaskan, pentingnya memiliki fisik surat somasi untuk mengetahui detail perannya, mengingat ada 3 orang yang disomasi secara terbuka. Kenapa kami mengharapkan ada bentuk fisiknya? Karena ini kan ada 3 orang yang disomasi secara terbuka, pasti poin-poinnya atau perannya pun berbeda, tidak bisa dong disamaratakan, ucapnya. Ia juga menyarankan agar semua pihak, termasuk kuasa hukum Ibtu Rudiana, tidak memperkeruh situasi dengan masalah tambahan yang tidak penting. Makanya, sampai saat ini somasi tersebut belum kami terima dan mudah-mudahan dari pihak pengacara Ibtu Rudiana tidak memperkeruh atau memperpanjang permasalahan ini menjadi sesuatu yang makin tidak jelas, jelas dia. Menurutnya, lebih baik fokus pada pembuktian terhadap perkara utama kasus Vina Cirebon yang sudah berjalan selama 8 tahun. Kenapa dengan pernyataan tersebut dijadikan somasi atau akan dilakukan pelaporan? Padahal alangkah lebih baiknya dan bijaknya, kita harusnya langkahnya ke pembuktiannya terhadap perkara yang sudah ada saja, katanya. Yudia juga menegaskan kesiapan Liga Akbar untuk dikonfrontasi dengan Ibtu Rudiana. Kemarin juga kami mempertanyakan ke Liga Akbar terkait statement pengacaranya yang mensomasi.
kami tim kuasa hukum telah berkomunikasi dengan Liga Akbar, apakah bersedia dikonfrontir dengan Ibtu Rudiana. Liga jawab bersedia dan itu juga sama apa yang disampaikan Liga pada saat memberikan keterangan di Polda Jabar, karena berkaitan dengan Ibtu Rudiana dan penyidik yang memeriksa Liga Akbar di tahun 2016 tersebut, ujarnya. Yudia berharap bahwa konfrontasi ini akan membantu dalam memperjelas permasalahan yang ada. Meskipun ada kemungkinan pernyataan kedua pihak bisa tetap bertentangan. Tapi tidak masalah, yang penting kedua pihak ini bisa dipertemukan, hasilnya akan sesuai ataupun tetap bertentangan, ya inikah yang menjadi proses hukum, karena semuanya sudah berproses hukum, ucap Yudia. Sebelumnya, Perhahi melayangkan somasi terbuka atau teguran terhadap politikus Deddy Mulyadi, dan dua saksi kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto dan Liga Akbar Cahyana, soal dugaan memberi pernyataan tidak benar dan merugikan Ibtu Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana Eki, di kasus Vina Cirebon. Tim Perhahi, Pitra Romadoni Nasution menuturkan, jika dalam waktu 3x24 jam, 3 orang tersebut tidak melakukan permintaan maaf kepada keluarga kliennya, akan bertindak ke ranah hukum. Dalam surat somasi terbuka itu, Liga Akbar dianggap menyebarkan pernyataan tidak benar yang dipublikasikan melalui channel YouTube. Pernyataan Liga Akbar dianggap menyudutkan Ibtu Rudiana, yaitu diberi perintah oleh ayah dari Eki untuk memberi pernyataan.